Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Ini saya mau perbaikan brake ya. Ini kata supirnya ya, kata drivernya brake-nya tuh mati ya. Tapi setelah dia cek sekringnya, jadi ya supirnya udah ngecek sekringnya katanya nggak putus ya. Nanti saya coba ya cek lagi ya. Jadi untuk brake tuh penting banget ya untuk teman-teman, apalagi kalau yang mobilnya muatan berat pas jalan turunan itu penting banget. Soalnya kan fungsi brake itu untuk membantu yang memperlambat kecepatan ya. Jadi sebelum kita rem, brake fungsikan. Jadi kan kecepatan agak berkurang, baru kita mulai ngerem. Tentunya kalau pas jalan turunan muatan berat nggak ada brake-nya, nanti efeknya ke ini ke rem, terutama ke rem ya. Jadi remnya bisa panas, nanti kampas rem juga bisa keras ya. Jadi sangat kurang bagus kalau misalkan nggak ada brake-nya ya. Nih ya, ini kata supirnya sekringnya nggak putus ya. Nanti saya cek lagi ya. Saya coba kontak dulu, saya lihat ya apakah emang ini mati apa enggak. Ini posisi gigi harus masuk ya, terserah mau masuk berapa. Nah ini kan udah masuk ya, terserah udah masuk, kita kontak on ya. Tuh udah on tuh ya. Saklar brake fungsiin tuh, nggak hidup ya, emang bener nggak hidup ya. Samatin lagi ya. Saya mau ngelihat sekringnya ya, katanya nggak putus ya. Untuk tempat sekring, kalau misalkan yang masih ada tutupnya ya, tuh yang ada tulisan X brake ya. Ini di sini nih. Mana nih? Oh ini nih. Berarti di sini nih. Nah saya cabut aja nih. Kita lihat. Katanya nggak putus. Oh emang ini bener nggak putus ya. Masih utuh ya. Tapi nanti biar lebih jelas kita cek pakai tes pen. Kadang-kadang juga ini pas bagian samping putus, kita nggak tahu kadang-kadang ya, kayak apa tuh retak dikit. Tapi biar lebih jelas saya mau cek pakai tes pen nanti ya. Ini saya pasang kembali. Ini udah masuk kenceng. Nanti saya tes pakai ini tes pen. Ya kalau mau ngetes pakai tes pen, posisi kontak harus on ya. Hidupin dulu nih, onin dulu. Nah itu udah on ya. Kita cek nih, harusnya ada arusnya. Kalau nggak ada mungkin kita putus nggak tahu, atau soketnya kabelnya ada yang lepas, kita nggak tahu ya. Tuh ada kan, yang bawah juga ada. Berarti sekring emang bener-bener nggak putus ya. Ya saya matiin dulu nih. Ini supirnya bener ya, berarti sekringnya nggak putus. Saya mau lihat setrum atau arus yang di pedal kopling sama pedal gas ya. Kita cek lagi pakai tes pen juga ya. Ini untuk yang switchnya ya, yang di depan pedal kopling sama pedal gas kita cek juga nih. Kita cabut dulu nih, kita pencet, tarik. Nah ini ya, ini soketnya ya, dari sini biar lebih jelas nih. Nah saya cek pakai tes pen juga, tapi caranya harus ini ya, posisi kontak di on lagi nih, kayak gini nih. Nah on tuh, baru kita cek harusnya ada apa enggak ya, pakai tes pen juga nih. Ini biar dekat dari sini masanya nih. Tuh ada kan ya. Nih ini soketnya ya, yang di pedal kopling sama pedal gas ya. Tadi udah saya cek, harusnya ada ya. Saya pasang lagi nih untuk soketnya nih. Ini ya soketnya udah saya pasang. Ini posisi masih on ya.
gigi udah masuk ya. Saya hidupin briknya, tuh nggak nyala tuh ya, tetap mati. Nah kalau seperti ini kita langsung cari ya, cek di daerah atas bak transmisi ya. Ini masuk ke kolong dulu nih. Nah ini ya, ini saya udah di kolong ya. Nah, ini di sini ada soket ya. Ini yang menuju ke ini, ke apa tuh, switchnya ya, yang di bak transmisi. Ini ya, coba saya pegang nih. Tuh kan bunyi cetik tuh. Ini kendor bro, nih. Ini sering banget terjadi ya untuk teman-teman ya. Kadang-kadang bringa nyala, ini kendor ya. Kenapa bisa kendor? Ya kalau untuk mobil baru jarang, tapi kalau mobil yang udah pernah turun bak transmisi, ini kan pasti buka soketnya ya. Terkadang kurang kencang juga bisa. Kadang-kadang ada kotoran. Jadi karena sering lewat jalan jelek, ini goyang-goyang, kendor juga bisa, sering banget. Udah saya sering ngalamin ya. Caranya gampang, nanti ya misalkan masih kendor, kita ikat pakai tali tis atau pakai karet apa aja, yang penting biar kenceng nih. Tuh bunyi cetik tuh, ini berarti kurang kenceng nih ya. Tuh nih, kalau saya lihat pasti nyala ya. Saya mau keluar dulu nih. Tuh kan briknya nyalakan ya. Tuh saya matiin, tuh saya hidupin. Tuh ini ya, yang jadi penyebab nih, jadi briknya mati ya, karena ini kendor nih soketnya nih. Ini terkadang juga sama ya, untuk jarum speedometer kadang nggak normal ya, kadang nggak naik, nggak mau gerak. Ini juga bisa nih, terkadang nih kendor. Soalnya saya sering bongkar transmisi, ininya diikat pakai kawat ya. Jadi karena apa? Ini kendor. Kalau kendor jarumnya nggak mau muter ya, kadang cuman setengah-setengah ya, jadi gerak-gerak doang. Nah ini ya, ini penyebab briknya yang nggak nyala tadi, cuma nih kendor nih. Jadi soketnya kurang masuk. Ya nanti kalau misalkan masih kendor, bisa diikat pakai karet ya, atau pakai tali tis. Ini sering banget ya untuk teman-teman supir, mungkin udah sering ngalamin ya. Jadi kalau briknya nggak nyala, belum tentu sakringnya, belum tentu switch yang di pedal gas atau pedal kopling. Yang sering di sini nih, ini sering kendor. Kalau yang udah sering bongkar pasang bak transmisi, kan ini sering dicopot juga. Kadang-kadang ini banyak kotorannya, tanah biasanya ya. Tuh, itu yang bikin kendor tuh ya. Ya, saya mau keluar dulu. Ini ya, untuk briknya udah normal lagi tuh ya tuh. Ya, saya kontak matiin. Jadi ya untuk teman-teman ya, ini penting banget ya untuk masalah brik. Soalnya apa? Kalau pas untuk kendaraan yang ada muatannya, tuh kalau nggak ada briknya tuh repot. Nanti remnya gampang panas ya. Yang sering nanti kalau udah panas itu bisa bagel keras ya. Jadi untuk teman-teman kalau masalah brik itu, pertama kita cari yang paling mudah, yaitu cari itu yang sekringnya barangkali putus. Kalau saya nggak putus, mungkin juga switchnya rusak juga bisa. Tadi kadang-kadang ya, itu switchnya yang sering di pedal gas tuh kadang-kadang agak macet tuh, kan ada pernya. Kadang-kadang pernya tuh hancur. Jadi apa itu, plastiknya tuh kadang-kadang macet. Yang di pedal kopling juga bisa macet. Videonya ada. Waktu itu kan macet, saya ganti switchnya. Waktu ganti switch udah ada videonya. Jadi itu atasnya tuh yang kecil itu plastiknya tuh macet, jadi per yang dalam tuh rusak. Itu sering banget terjadi ya. Kadang-kadang kena kotoran, macet juga bisa. Kalau macet ya kayak gitu, briknya nggak fungsi juga bisa juga soket yang di transmisi itu yang sering, jadi kena kotoran itu bisa kendor. Kalau kendor ini nggak nyala ya, walaupun sekringnya nggak putus, nggak nyala.
Nah, jadi untuk bagian yang di selono ini jarang rusak ya, jarang banget rusak. Tuh yang di itu spakbor sebelah kanan ya, belakang kabin tuh. Tuh selono yang hitam tuh, oh yang bulat tuh. Tuh jarang sekali rusak. Yang sering rusak ini sekring, putus bisa, atau soket yang di transmisi kendor atau mungkin lepas bisa juga. Bisa juga nih switch yang di pedal gas atau pedal kopling terkadang macet. Kalau macet gampang caranya. Kalau nggak ganti ya, kalau masih bisa fungsi, dikasih ini, kasih oli atau kasih minyak rem ya, kita mainin biar pernya gerak-gerak lagi. Videonya juga ada yang waktu itu ya macet, saya perbaiki pakai oli ya. Jadi kalau udah main nanti fungsi. Itu plastiknya kadang-kadang luka, jadi naik turunnya tuh seret. Itu yang bikin macet, akhirnya brake yang nggak nyala juga bisa. Jadi banyak penyebabnya ya. Jadi untuk kelistrikan memang kadang gampang-gampang susah, kadang langsung ketemu, kadang muter-muter lambai lama nggak ketemu. Tuh kalau kelistrikan memang kayak gitu kalau di kendaraan ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.